Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar. Terkhusus hari ini bagaimana kemudian kita mempelajari salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita mempelajari Al-Quran, dengan kita tekun dan serius belajar Al-Quran, menjadi salah satu sebab nantinya kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Baik, hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia ke saya, yaitu tentang bagaimana mengajarkan Al-Quran kepada putra-putri kita. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, saya pertama kali ke Medan itu tahun 2017, awal menikah gitu ya. Itu langsung terpikir kira-kira program apa yang bisa bermanfaat di kota Medan yang berkaitan dengan Al-Quran. Waktu itu saya kemudian membuat satu buah program namanya Sekolah Balitaku Khatam Quran. Yang mana sekolah ini bertujuan untuk menjadikan anak-anak balita di usia balita itu bisa membaca Al-Quran dengan cepat dan juga bisa khatam membaca Al-Quran. Alhamdulillah waktu itu dari pertama kami mengelola program tersebut, dari 7 siswa itu alhamdulillah 100% bisa membaca Al-Quran dan khatam membaca Al-Quran di usia 3 tahun. Anak-anak usia 3 tahun. Beriringnya waktu bertambah alhamdulillah sekarang sudah banyak gitu ya. Dan sampai digunakan program ini di banyak tempat. Dan yang terakhir tahun lalu itu saya dikontak oleh salah satu artis dan juga ustazah gitu ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu kenal semua ya. Nama beliau adalah Ustazah Oki Syektena Dewi. Asistennya tapi ya, bukan Ustazah Okinya. Saya dikontak, Pak Pandu, kebetulan saya tertarik dengan program Pak Pandu gitu ya. Bisa nggak program ini kami adopsi dan juga kami terapkan di sekolah kami? Alhamdulillah diterapkan sampai sekarang. Dan karena juga beliau artis gitu kan, jadi muridnya itu dari 10 orang ya, di tahun ajaran baru nanti itu langsung menjadi 50 orang ya. Karena ustazahnya dan juga karena programnya ya, karena memang yang ditawarkan itu adalah anak-anak balita bisa baca Al-Quran dan juga khatam membaca Al-Quran di usia yang balita ya. Tapi kita bicara itu nanti ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah kenapa kemudian Al-Quran itu begitu fenomenal, begitu dahsyat, dan begitu luar biasa mengubah segala macam sendi kehidupan kita. Ya. Ini disampaikan oleh salah satu ustadz saya dulu ketika di pondok gitu ya. Jadi kenapa Al-Quran itu bisa sedahsyat itu? Ya, bisa menjadikan siapapun yang ada Al-Quran pada dirinya itu bisa menjadi satu hal yang luar biasa, satu hal yang hebat. Ya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa?
Karena malaikat Jibril lah yang membersamai turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia di antara para Nabi yang diciptakan oleh Allah SWT? Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kenapa umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik dan umat yang paling mulia dibandingkan dengan umat-umat yang lain, umat para nabi yang lain, dan bahkan umat nabi-nabi yang lain itu menginginkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena umatnya Nabi Muhammad itu mendapatkan Al-Quran, mendapatkan mukjizat berupa Al-Quran. Ya. Lalu kenapa kemudian dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada satu bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, yang mana bulan itu kita berada hari ini? Karena pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Ya. Lalu kenapa kemudian dua kota yang paling mulia di bumi ini, yaitu Makkah dan Madinah, yang mana semua orang ingin datang ke tempat itu? Karena di kedua tempat itulah Allah menurunkan Al-Quran. Dan bahkan Bapak dan Ibu sekalian, bahasa yang paling mulia digunakan oleh manusia nanti ketika berada di surga, yaitu bahasa Arab, menjadi bahasa yang paling mulia karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Dan bahkan diterangkan oleh guru saya dulu ketika di pondok, kertas Bapak dan Ibu sekalian, kertas kosong ini yang tidak ada nilainya mungkin bisa kita jumpai di mana-mana begitu ya, bisa kita buang, bisa kita injak, bisa kita apa-apakan gitu ya. Tapi ketika kertas kosong ini kita tuliskan Al-Quran, ya, ada lafaz Al-Quran di dalamnya, maka kertas ini menjadi barang yang mulia. Tidak berani lagi kita letakkan kertas ini sejajar dengan kaki kita. Tidak berani lagi kertas ini kita buang sembarangan. Dan tidak berani lagi kita jadikan kertas ini menjadi barang sampah. Karena apa? Karena dalam kertas ini telah tertulis Al-Quran. Lalu bagaimana jika seandainya anak-anak kita atau kita sendiri, ya, itu di dalam diri kita itu terdapat Al-Quran, atau di dalam diri anak-anak kita itu menempel Al-Quran pada mereka, maka pasti, ya, maka sudah barang pasti, sudah barang tentu anak kita menjadi anak-anak yang mulia, anak-anak yang dahsyat, anak-anak yang luar biasa. Nah, dalam rangka itulah maka kemudian kita coba untuk menggali bagaimana cara supaya anak-anak kita bisa menjadi barang mulia dengan menghafal dan menjadi generasi Al-Quran. Tapi sebelum ke sana Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Ya, supaya jangan sampai anak kita menghafal Al-Quran itu hanya sebatas menghafal dan tidak ada apa-apanya. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengancam. Rasulullah SAW ketika perang Hunain, ya, perang yang dahsyat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum. Wahai kalian manusia, ingatlah ketika perang Hunain jumlah kalian banyak, ya, dan kalian lupa, ya. Bukan karena banyak kalian menang, ya, tapi karena pertolongan Allah. Dan waktu itu hampir pasukan Nabi Muhammad SAW menjadi kalah, ya, hampir saja. Karena lupa yang memberikan kemenangan itu bukan karena pasukan yang banyak gitu ya. Nah, dan ternyata ketika menang dalam perang Hunain itu banyak ghanimah, banyak barang rampasan yang didapatkan oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ghanimah itu salah satunya adalah dibagikan kepada orang-orang yang berperang. Dan ternyata ketika perang sudah selesai, ghanimah itu dibagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga dalam benak para sahabat, ini tidak biasanya Nabi Muhammad SAW melakukan ini. Biasanya yang dibagikan terlebih dahulu itu adalah sahabat-sahabat yang senior.
Tapi pada perang ini Nabi Muhammad SAW membagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yaitu para mu'allaf. Ya. Dan para sahabat yang mengetahui itu diam saja, tidak protes dan lain sebagainya. Ya. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang dalam hadis itu diceritakan ciri-cirinya kurus, kemudian jenggotnya lebat dan juga panjang. Tiba-tiba maju ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Namanya adalah Zil Khuwairis, ya, Zil Khuwairis. Maju ke hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, kata beliau. Lalu Nabi Muhammad SAW dengan marah mengatakan, "Wahai Zil," gitu ya, "sesungguhnya yang aku lakukan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Celakalah engkau wahai Zil Khuwairis." Ya. Lalu turunlah satu buah inilah salah satu keluarnya satu buah hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya celakalah orang yang menghafal Al-Qur'an itu hanya sebatas dari bibir sampai tenggorokan saja, tidak sampai masuk ke hatinya. Nah, inilah yang kita hindari Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai anak-anak kita itu menghafal Al-Quran hanya sebatas di bibir sampai ke tenggorokan, tidak sampai masuk ke hati. Ya, ini yang kita khawatirkan. Karena apa? Kalau sampai ini terjadi Bapak dan Ibu sekalian, maka anak-anak kita dan bahkan kita sendiri itu tidak mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Ya. Para ulama menjelaskan apa itu berkah. Ya. Berkah itu adalah ziyadatul khair, ziyadatul manfa'ah, wa ziyadatul ta'ah. Ya. Kalau kita ingin melihat kehidupan kita ini berkah, maka ukurlah dari 3 hal, kata para ulama. Yang pertama adalah apakah kebaikan itu bertambah dalam hidup kita, ziyadatul khair. Yang kedua adalah ziyadatul manfa'ah. Apakah kebermanfaatan kita di masyarakat, di tempat kerja kita atau dimanapun itu bertambah ataukah tidak, ya. Dan yang ketiga adalah ziyadatut ta'ah. Apakah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah atau tidak? Jikalau ketiga hal ini tidak kita dapatkan atau tidak kita rasakan pada anak-anak kita, bisa jadi atau barangkali keberkahan dari Al-Qur'an itu tidak kita dapatkan atau tidak didapatkan oleh anak-anak kita. Ya, apalagi sekarang Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang tua itu ini karena saya mengolah sekolah gitu ya. Jadi saya sering berinteraksi dengan orang tua. Ya, saya tanyakan satu-satu ketika wawancara masuk sekolah. Apa tujuan Bapak dan Ibu menyekolahkan anak Bapak dan Ibu di tempat kami? Ya, banyak macam-macam. Sampai satu buah fenomena ya yang sekarang ini terjadi dan ini fenomena yang luar biasa gitu ya. Jadi banyak orang tua yang ikut-ikutan menyekolahkan anak mereka di sekolah Al-Qur'an ya, tanpa mengetahui atau tanpa menyadari sebenarnya tujuan dasar dari sekolah Al-Quran itu sebenarnya apa. Dan bahkan anak-anaknya dipaksa sampai stres gitu ya. Dan bahkan sampai saya pernah menjumpai orang tua yang anaknya stres gitu ya, disuruh menghafal Al-Quran dan diforsir. Di sekolah belajar Al-Quran, di rumah sampai rumah itu dileskan lagi Al-Quran ya, dan lain sebagainya. Sampai-sampai ketika anak ini pernah saya ajak ngobrol gitu ya, sampai-sampai yang disalahkan itu Al-Qur'annya. Saya nggak bisa bermain gara-gara Al-Qur'an. Saya nggak bisa main-main di komplek naik sepeda gara-gara Al-Qur'an. Karena pulang dari sekolah saya harus belajar Al-Qur'an lagi. Yang disalahkan itu Al-Qur'annya, bukan orang yang menyuruh mereka untuk melaksanakan program tersebut. Ini yang bahaya, yang harus kita hindari. Dan ini banyak terjadi. Dan ini banyak saya jumpai di orang tua yang tidak menyadari sebenarnya Al-Quran itu bagaimana cara kita mengajarkannya kepada anak-anak kita. Haruskah dengan paksaan seperti itu? Haruskah anak-anak kita betul-betul kita porsir sampai kemudian kita mengharap anak-anak kita itu menjadi penghafal Al-Quran dengan kesengsaraan yang mereka alami setiap hari? Jangan-jangan yang ingin hafal Al-Quran itu bukan anaknya tapi orang tuanya. Ini juga bahaya. Ya, ini juga bahaya. Karena apa?
kalau hanya orang tua yang menginginkan anaknya hafal Al-Quran dan tidak dibersamai oleh orang tua, tidak membersamai anak dengan serius dan juga tekun dan rajin gitu ya, ini juga bahaya bagi anak-anak. Dan bahkan saya pernah dulu ketika di pesantren itu ada kawan saya, karena dia betul-betul ingin menghafal Al-Quran dengan cepat gitu ya. Targetnya satu jam itu harapannya bisa dapat 1 halaman 1 kali ngapal gitu ya. Dia nggak dapat satu hari nggak dapat menghafal Al-Quran, saking stresnya yang dilempar itu Al-Quran, Bapak dan Ibu. Ya, Al-Qurannya dilempar, Al-Qurannya dicampak. Ya, dan ini bahaya, salah motivasi dalam menghafal Al-Quran. Ya, dan bahkan Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ingin buru-buru dalam menghafal Al-Quran. Ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la tuharrik. Ya, wahai Muhammad, jangan engkau gerakkan lidahmu, mulutmu sebelum Jibril selesai membacakan satu ayat yang sedang dibacakan. Ya, waktu itu Nabi Muhammad ingin buru-buru hafal gitu ya. Ingin buru-buru hafalan Al-Quran. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini beberapa peringatan yang coba saya sampaikan kepada kita semua ya, supaya ini tidak terjadi kepada diri kita dan juga kepada anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran. Ya, dan ini fenomena yang banyak terjadi gitu ya, dalam kita mengajarkan anak-anak kita menghafal Al-Quran. Ya, baik. Kemudian apa landasan kita? Kenapa kemudian anak-anak kita itu harus dekat atau cinta kepada Al-Quran? Ada satu buah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Ad-Dailami gitu ya, yang bunyinya adibu auladakum ala salasati hasol. Didiklah anak-anak kalian terhadap 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum ya, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW wa ahli baitihi, dan juga kepada semua keluarganya. Dan yang ketiga adalah wa hubbu tilawatil Quran. Dan yang ketiga adalah cinta, senang, hobi, enak gitu ya, belajar dan membaca Al-Quran ya. Jadi perintah kita atau perintah kita mengajarkan Al-Quran atau mendidik anak-anak kita kepada Al-Quran, itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW ya. Itulah perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi karena ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW, berarti ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, kita telah menjalankan salah satu atau satu dari perintah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian, mindsetnya, ini saya banyak berdiskusi dengan orang tua murid gitu ya. Ketika belajar Al-Quran, itu sering menemukan kesulitan-kesulitan. Anak-anak dalam menghafal itu sering menemukan kesulitan-kesulitan. Saya tanya, kenapa Bapak dan Ibu merasa Al-Quran itu susah gitu? Ya ini buktinya anak saya menghafal tiap hari, ternyata belum hafal-hafal gitu ya. Kemudian saya tanya, ketika dalam mindset kita, ketika dalam pikiran kita menganggap bahwa menghafal Al-Quran itu sulit, berarti kita telah melawan atau kita telah berdusta dengan salah satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Qamar yang diulang sebanyak 4 kali. Ya. Bunyinya adalah walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qamar diulang sebanyak 4 kali. Walaqad, dan sungguh ya. Kalau Allah menggunakan kata-kata qad ya, banyak dalam Al-Qur'an kata-kata qad gitu ya. Berarti Allah mengatakan hal tersebut gitu ya. Memfirmankan hal tersebut itu mustahil dan tidak akan mungkin itu berdusta. Walaqad yassarnal Qur'an, sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari. Ya, para ulama menafsirkan apa maksud dipelajari tersebut. Yang pertama adalah
dihafalkan, dibaca, ya, dan juga mudah untuk dipahami. Ya. Jadi kalau dalam mindset kita sebelum menghafal Al-Quran itu atau mengajarkan kepada anak kita gitu ya, mindset kita masih mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu susah, berarti kita telah tidak percaya dengan satu ayat dari Al-Quran tersebut. Nah, ketika kita tidak percaya, maka kemudian Allah menjadikan kita betul-betul tidak hafal. Bahaya. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau masih ada mindset seperti itu berarti harus kita ubah secara total. Bahwa belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah satu hal yang mudah. Ya. Tahun 2010 ya, saya masih ingat ketika Gunung Merapi meletus di Jogja, kemudian saya sama kawan-kawan itu membuat satu buah posko ya. Posko pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang kami buat itu adalah belajar membaca Al-Quran. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ketika terjadi bencana seperti itu, ya, bukan hanya kita saja dari orang Islam yang membuat posko gitu ya. Dari agama-agama lain pun juga banyak membuat posko. Dan salah satu program mereka itu adalah memberikan sumbangan dan juga ada proses misionarisnya. Ya. Dan saya menemukan itu banyak terjadi ya. Nah, di situ saya mengajarkan Al-Quran kepada salah seorang simbah gitu ya, si nenek-nenek. Itu usianya waktu itu 73 tahun. Saya masih ingat, 73 tahun. Ya. Saya ajarkan kepada simbah tersebut gitu ya. Dan alhamdulillah 6 bulan kami bolak-balik dari kampus ke Kaliurang di Merapi waktu itu ya, 6 bulan kami bolak-balik, seminggu 2 kali, kadang 3 kali dan sebagainya. Alhamdulillah di bulan ke-6 nenek tersebut bisa membaca Al-Quran. Ya, nenek tersebut bisa membaca Al-Quran. Dan ketika Ramadan kami datang ke rumah beliau lagi, ke shelter tempat pengungsian itu Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah nenek tersebut sudah hatam membaca Al-Quran 30 juz. Dari tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa membaca Al-Quran sampai hatam membaca Al-Quran di usia 73 tahun. Berarti Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran itu bukan hanya mudah untuk kita, orang yang dewasa, tapi juga lintas generasi dan juga lintas usia. Bukan hanya anak-anak, tapi orang yang sudah tua pun, itu ketika belajar Al-Quran, itu menjadi mudah. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menemukan kemudahan Al-Quran dalam kita mengajarkannya? Nah, ini saya ceritakan tips beberapa yang saya temukan ya, karena saya membuat satu buah metode bagaimana kemudian metode tersebut mudah digunakan untuk anak-anak. Ya. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, yang salah itu selama ini kita salah mengajarkan Al-Quran. Seharusnya metodenya untuk orang dewasa itu kita ajarkan kepada anak-anak. Seharusnya metode untuk orang dewasa itu kita ajarkan kepada orang yang mungkin usia lanjut gitu ya. Itu yang salah. Ya. Nah, yang pertama, kalau anak-anak kita masih usia 3 tahun, berapa tahun gitu ya, jangan kita ajarkan mereka dengan cara orang-orang dewasa belajarnya. Ya. Misalnya begini. Kalau kita orang dewasa, Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, kalau kita orang dewasa mungkin belajar Al-Quran itu dengan huruf ukuran berapapun itu tidak masalah. Ya, mau sekecil apapun kalau kita orang dewasa mungkin tidak masalah. Tapi kalau bagi anak-anak, kita ajarkan mereka dengan huruf yang kecil-kecil, pasti cepat bosan. Ya, betul ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau anak-anak kita yang masih usia 3 tahun, 4 tahun, kalau kita ajarkan dengan huruf yang kecil-kecil, pasti akan lama dan juga cepat bosan. Makanya yang harus kita ubah ketika mengajarkan anak-anak belajar Al-Quran itu adalah kita harus menemukan metode yang tepat. Nah, metode yang saya gunakan di sekolah saya, yang saya buat sendiri metodenya adalah anak-anak itu tidak pernah kami ajarkan dengan cara belajar orang dewasa. Yang pertama dari perangkat belajarnya. Jadi perangkat belajar yang kami gunakan itu tidak menggunakan Iqra. Jadi kami buat sendiri perangkat belajarnya. Jadi bukunya itu buku sendiri yang kami gunakan. Yang pertama hurufnya harus besar-besar. Ya, jangan sampai mengajarkan anak-anak itu dengan huruf yang kecil-kecil. Yang kedua harus berwarna.
Ya, karena anak-anak itu ketika belajar Al-Qur'an itu tertarik dan juga lama belajar Al-Qur'annya gitu ya, durasi belajarnya bisa menjadi lebih lama, itu karena buku yang kita gunakan itu berwarna. Ya. Harus berwarna Bapak dan Ibu sekalian kalau kita mengajarkan anak-anak gitu. Jadi tidak bisa yang hitam putih gitu ya, itu cepat-cepat bosan anak-anak. Ya. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, kita jangan sampai saklek dalam mengajarkan anak-anak, terutama urutan belajar gitu ya. Misalnya nih, kalau kita dulu kan, kalau di kampung gitu ya, kita diajarkan sama orang tua gitu ya. Dulu kan belajarnya itu di atas A, di bawah I gitu ya. A di depan U gitu, A, I, U. Nah, anak-anak, ini saya teliti dengan serius proses belajar seperti ini. Anak-anak itu ketika belajar itu dia hanya mengenal yang namanya pola. Kalau satu kali belajar atau dalam satu waktu kita mengajarkan 3 pola, fathah, kasroh, dhammah dalam satu waktu, maka dia menjadi pusing. Anak-anak kita menjadi pusing. Ya. Makanya yang kita ajarkan kepada anak itu adalah yang pertama fathah. Harus selesai semua. Baru kemudian masuk ke kasroh. Baru kemudian masuk ke dhammah. Jangan sampai satu kali belajar anak kita itu sudah mengenal 3 pola. A, I, U. Itu bahaya. Akan pusing anak kita dalam belajar membaca Al-Quran. Ya. Maka metode yang kami gunakan adalah belajar fathah itu harus selesai terlebih dahulu. Baru masuk ke kasroh. Setelah kasroh selesai baru masuk ke dhammah. Ya. Dan kami Bapak dan Ibu sekalian, ketika mengajarkan fathah itu tidak kami ajarkan dari A berurutan sampai Iya, enggak. Ya, karena ada beberapa huruf yang susah diucapkan oleh anak-anak, itu tidak kami ajarkan di depan, tapi kami ajarkan di akhir. Misalnya apa? Misalnya huruf, kalau kita urutkan Bapak dan Ibu sekalian ya, A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho. Kho itu susah bagi anak-anak. Maka enggak kami ajarkan di depan, nanti kami taruh di belakang. Nah, setelah kami teliti Bapak dan Ibu sekalian, itu ada urutan-urutan yang ketika anak-anak membaca gitu di usia mereka masih balita, itu ada urutan-urutan huruf yang mana mereka mudah dalam melafalkannya. Ya, misalnya kalau yang paling mudah itu bagi orang Indonesia ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Misalnya ba sama ma. Ini 2 huruf yang paling mudah bagi anak-anak di Indonesia. Setelah kami teliti kenapa 2 huruf ini mudah gitu ya. Ternyata anak-anak Indonesia sering diajarkan ciluk ba. Makanya huruf yang pertama di sekolah kami itu bukan A tapi ba. Ya, karena itu yang paling mudah bagi mereka. Ya. Kemudian ma. Setelah kami teliti juga kenapa ma? Karena huruf ma itu sering digunakan sehari-hari oleh anak-anak. Mama gitu ya. Apalagi dan lain sebagainya. Nah, jadi 2 huruf ini kalau di sekolah kami yang paling pertama kami ajarkan kepada anak-anak. Bukan A, bukan ba, ya dan lain sebagainya bukan, tapi 2 huruf ini. Karena ini yang paling mudah bagi mereka. Nah, maksud saya Bapak dan Ibu sekalian, jadi selama ini kenapa kemudian Al-Qur'an susah untuk kita ajarkan kepada anak kita? Jangan-jangan metode yang kita gunakan mengajarkan itu belum tepat bagi mereka. Jangan-jangan metode yang kita gunakan mengajarkan anak-anak kita itu adalah metode orang dewasa, bukan metode anak-anak. Ya, bukan metode anak-anak. Nah, jadi itu yang poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena ini pengalaman yang cukup panjang yang saya dalami selama ini dalam mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak. Dan ini tantangannya banyak gitu ya. Karena selama ini kan yang digunakan oleh masyarakat itu adalah dengan menggunakan Iqra ya. Jadi ketika kami masuk dengan metode yang baru ini, banyak tantangannya gitu ya, banyak rintangan yang harus kami hadapi. Meyakinkan kepada sekolah-sekolah terutama gitu ya, bagaimana kemudian cara mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak supaya tidak cepat bosan. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Sampai jam berapa Pak Moderator? Takutnya saya kebablasan. Berapa menit lagi Pak? Masih 15 menit lagi ya. Ya baik. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, lalu bagaimana supaya anak-anak kita itu mudah menghafal Al-Quran? Kalau tadi membaca gitu, sekarang menghafal Al-Quran. Jadi
Ini saya pernah berkeliling ke banyak pondok pesantren, yang mana pondok pesantren tersebut mengajarkan Al-Quran kepada santri-santrinya. Yang terakhir itu saya pernah datang ke pondok pesantren namanya Yanbaul Quran di Kudus, Jawa Tengah. Ya. Ini pesantren terkenal dengan di usia SD anak-anak sudah dipesantrenkan dan juga rata-rata hafal Al-Quran di kelas 5, di kelas 6 gitu ya. Jadi saya bertanya dengan kiainya ya, Pak Kiai, kira-kira apa kunci anak-anak supaya cepat dalam menghafal Al-Quran? Ya. Beliau menjelaskan cuma satu hal, ya, yaitu kata-kata ikhlas. Lalu saya gali lebih dalam. Kira-kira ikhlas itu maksudnya apa Pak Kiai? Siapa yang harus ikhlas dalam hal ini gitu ya? Kemudian beliau menjawab, yang harus ikhlas itu adalah orang tua dan juga guru yang mengajarkan Al-Quran. Kalau anak-anak kita itu kita serahkan kepada sekolah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kunci yang pertama ketika kita menginginkan anak-anak kita itu cepat atau mudah dalam menghafal Al-Quran adalah kita harus menjadi orang tua yang ikhlas dan juga mencari guru yang ikhlas dalam mengajarkan Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, saya datang ke salah satu pondok pesantren di Jogja namanya Al-Muttaqin. Itu melahirkan 2 penghafal Al-Quran yang dahsyat, ya, yang mana hafal Al-Quran itu mau dari manapun dia bisa ya. Juara yang di RCTI waktu itu pernah juara di RCTI, ya, juara 1 dan juga juara 2, ya. Nama yang punya pesantren itu adalah Buya Muttaqin. Ya, orang Padang. Saya bertanya kepada beliau, Buya, bagaimana caranya supaya anak-anak bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan juga dengan mudah? Jawaban Buya ini sama persis dengan jawaban yang dilontarkan oleh kiai yang ada di pondok pesantren yang ada di Kudus. Orang tua yang ikhlas dan juga guru-guru yang ikhlas. Ya. Jadi PR kita kepada orang tua, kita selaku orang tua, ketika menginginkan anak-anak kita itu mudah dalam belajar Al-Quran, maka carilah sekolah yang mana sekolah tersebut adalah gurunya betul-betul ikhlas dalam mengajarkan anak-anak kita. Ya. Dan kita kan bisa nampak selaku orang tua gitu kan, kita bisa melihat guru itu ikhlas atau tidak dalam mengajarkan anak-anak kita. Ya. Dan salah satu tugas kita sebagai orang tua adalah mencarikan sekolah terbaik anak-anak kita dan pastikan guru-guru yang berada di sana adalah guru-guru yang ikhlas dalam mengajarkan Al-Quran. Ya. Kemudian saya mendapatkan salah satu buah cerita ya di pondok pesantren tersebut. Ada salah satu murid yang mana murid tersebut adalah murid yang fenomenal. Ya, murid yang hanya dijumpai sekali dalam 6 tahun. Ya. Yang mana murid tersebut itu hafal Al-Quran di kelas 2 SD dan Al-Quran itu betul-betul mutkin. Mau dites dari manapun pasti dia bisa. Mau diuji dari manapun dia tidak ada salah. Ya, dari manapun. Dan karena ini adalah fenomena gitu ya, jadi dipanggillah orang tua dari murid tersebut. Dan ditanya sama kiainya gitu ya, Pak, Bu, ini anak bapak dan ibu luar biasa. Kalau di pesantren di sini, ini hanya terjadi dalam 1 kali dalam 6 tahun. Kira-kira apa amalan yang bapak ibu kerjakan sampai kemudian anak bapak dan ibu bisa seperti ini? Ya. Orang tuanya tidak menjawab dengan langsung gitu. Kayaknya biasa saja amalan yang saya lakukan tiap hari, sholat biasa gitu. Kemudian berangkat kerja dan lain sebagainya, biasa saja. Kata kiainya menekan lagi, tidak mungkin. Pasti ada amalan khusus yang bapak ibu kerjakan sampai kemudian ada dampaknya kepada anak bapak gitu ya. Diingat-ingat oleh bapak tersebut, diingat-ingat.
amalan apa yang saya kerjakan dan itu tidak pernah saya tinggalkan dan itu istiqomah saya kerjakan. Ternyata kata bapak tersebut menceritakan kepada kiainya, ada satu amalan yang saya kerjakan ketika anak saya ini mondok sampai dengan hari ini, jikalau tidak berhalangan itu wajib saya kerjakan. Dia bercerita yaitu sholat malam. Jadi artinya Bapak dan Ibu sekalian, ketika anak kita belajar menghafal Al-Quran, itu bukan hanya anak kita yang berikhtiar, berusaha, tapi kita juga sebagai orang tua harus sungguh-sungguh juga. Amalan apa yang bisa kita andalkan untuk membantu anak kita ini supaya bisa mudah dalam menghafal Al-Quran? Ya, karena ini pengalaman saya Bapak dan Ibu sekalian. Metode apapun yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dalam belajar Al-Quran itu hanya maksimal berfungsi 20%. Ya, jadi metode sebaik apapun, ya, anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran itu hanya bisa berfungsi 20%. 80%-nya itu adalah doa dan keyakinan. Ya, makanya kenapa kemudian tadi kiai itu menanyakan langsung kepada orang tuanya apa yang dikerjakan oleh orang tuanya dan doa apa yang diucapkan oleh orang tuanya? Ternyata jumpa masalahnya, ternyata jumpa sebabnya, yaitu orang tuanya selalu sholat malam dari anak tersebut mondok sampai dengan hari ini. Ya, nah maka jika ada ya bapak-bapak yang sekarang mungkin anaknya lagi di pesantren atau lagi berusaha menghafal Al-Quran, ya, berjuang menghafal Al-Quran, maka rutinkan satu amalan yang itu menjadi kita membantu anak kita supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jangan sampai kita mengandalkan metode. Dan juga saya punya satu cerita. Jadi anak saya yang pertama itu bisa membaca Al-Qur'an di usia 3 tahun dan hatam membaca Al-Qur'an di usia 3 tahun 8 bulan. Perempuan, ya. Ternyata anak saya yang kedua laki-laki di dalam kepala saya gitu ya, dalam benak saya ini alhamdulillah metode saya berhasil, metode yang saya buat berhasil begitu ya. Ternyata anak saya yang kedua di usia 4 tahun sekian, 4 tahun 2 bulan itu belum bisa baca Al-Quran. Saya mulai ragu dengan metode saya gitu ya, metode yang saya buat gitu kan. Wah, ini nggak betul metodenya ini gitu kan. Padahal saya yakin yang pertama ini metodenya bagus gitu ya. Ternyata saya baru sadar ya, bahwa sungguhnya semua itu yang memudahkan dan yang membuat susah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya lupa, saya terlalu mengandalkan metode yang saya buat. Ya, saya lupa bahwa sungguhnya ada yang membuat semuanya itu menjadi mudah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ketika anak-anak kita itu sedang berjuang di pesantren atau dimanapun gitu kan, kita jangan sampai lupa untuk membantu mereka dengan doa-doa kita, dengan amalan khusus kita, supaya mereka sukses dalam menghafal Al-Quran, supaya mereka sukses dalam usaha apapun yang sedang mereka kerjakan. Orang tua tidak boleh lepas, orang tua tidak boleh abai dalam hal tersebut. Ya. Dan yang terakhir sebelum ini kajian siang ini kita tutup, ada satu hal yang puncak yang kita harapkan dari anak kita yang menghafal Al-Quran, ya, yaitu Al-Quran itu menjadi adab, menjadi akhlak mereka, bukan hanya sebatas hafalan mereka saja, hanya di mulut saja bukan, tapi Al-Quran itu harus menjadi adab dan akhlak, ya, dalam diri mereka. Karena Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah salah satunya liutammima makarimal akhlak, yaitu menyempurnakan akhlaknya manusia. Dan ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, kemudian Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu sekalian, yang kita tekankan, yang kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, tapi menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlak keseharian mereka. Ini PR terberat bagi kita. Bukan hafal Al-Quran PR terberat bagi anak-anak kita, tapi menjadikan Al-Quran itu menjadi akhlak dalam kehidupan mereka. Dan ini yang susah. Ya. Maka ketika ada pertanyaan,
apakah mengajarkan adab dulu atau Al-Quran dulu kepada anak kita? Apakah mengajarkan akidah dulu atau Al-Quran dulu kepada anak kita? Kalau saya mengatakan dua-duanya harus kita ajarkan bersamaan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika menghafalkan Al-Quran, ketika para sahabat menghafal Al-Quran, juga para sahabat memperbaiki akhlaknya, memperbaiki akidahnya. Tidak akidah dulu selesai baru menghafal Al-Quran, enggak. Jadi bersamaan Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Maka Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita, ya, kita juga gitu ya. Jadi ketika menghafal Al-Quran itu, kita tanamkan bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa masuk ke dalam diri kita dan juga kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dua pertanyaan yang menarik ya, dan juga kami alami. Ya, jadi yang pertama adalah apakah mungkin seperti di sekolah-sekolah Islam itu anak-anak belajar Al-Quran dan juga menyerap semua pengetahuan umum? Ya, jawabannya apakah mungkin? Mungkin. Saya tegaskan mungkin, karena saya mengelola sekolah SD dan anak-anak belajar Al-Quran dan juga pengetahuan umum. Tapi ada syaratnya. Sekolah yang seperti apa yang bisa seperti itu? Apakah sekolah yang hanya menjual program Al-Quran dan kemudian tidak memenuhi program tersebut dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, atau sekolah yang seperti apa? Ini saya ceritakan kondisi anak-anak ketika belajar Al-Quran itu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi murid kami di angkatan ini yang kelas 1 itu ada 2 kelas. Ya, nanti saya paparkan persentase bagaimana keberhasilan pelajaran umum mereka ketika mereka belajar Al-Quran. Ya, jadi di sekolah saya itu kelas 1 ada 2 kelas. Ya. Kelas laki-laki dan kelas perempuan. Memang sengaja dipisah dari awal gitu kan, karena ini memang khusus permintaan orang tua, ya. Walaupun kesehariannya mereka bergaul bersama nggak apa-apa, tapi khusus untuk kelasnya diminta untuk dipisah. Jadi dari pagi sampai sore, sampai jam 4 mereka belajar di sekolah. Pagi itu datang mereka berdoa, kemudian murojaah pelajaran Al-Quran. Setelah itu mereka belajar bahasa Arab sampai dengan jam 9 pagi. Jam 9 sampai dengan jam 11 belajar Al-Quran. Istirahat makan, sholat, kemudian lanjut lagi belajar Al-Quran lagi. Belajar umumnya itu hanya 1 sampai 2 jam. Dari jam 2 sampai jam 4. Atau dari jam 2 sampai jam 3. Belajar umumnya seperti apa? Senin matematika, Selasa gitu dan sebagainya sampai dengan hari Kamis. Hari Jumat itu pelajaran umumnya diganti dengan life skill. Ya, life skill. Nah, yang saya amati Bapak dan Ibu sekalian, dari kedua kelas ini saya hanya menemukan 2 murid atau 2 siswa yang susah mengikuti pelajaran umum. Tapi murid yang lain keseluruhannya itu tidak ada kesusahan mereka dalam mengikuti pelajaran umum. Ya. Buktinya apa? Ketika ujian matematika, nilai mereka rata-rata di atas 90. Ketika ujian bahasa Inggris, nilai mereka di atas 80 rata-rata. Kalau bahasa Arab nggak usah disebut gitu ya, karena memang sejalan dengan Al-Quran gitu ya. Ketika belajar bahasa Indonesia, mereka ini kelas 1 sudah bisa membaca, tulisan mereka sudah rapi dan juga bisa memahami kalimat-kalimat yang ada dalam soal. Artinya apa? Kalau anak-anak itu sudah bagus Al-Qur'annya, kalau anak-anak itu sudah meresap Al-Qur'annya, maka pelajaran umum itu tidak akan susah untuk mereka cerna. Itu poin yang saya dapatkan dalam mengelola sekolah. Tapi saya tidak tahu di sekolah yang lain. Ini di sekolah saya yang saya kelola. Ketika anak-anak itu sudah bagus Al-Qur'annya, maka pelajaran umum itu pun akan bagus. Ya. Saya cerita ada beberapa murid yang sekarang kelas 4 ya, yang sekarang kelas 4 itu ada murid yang hafalannya sudah 20 juz, ada yang 15 juz, ada yang 13 juz. Nah, ketiga anak ini saya panggil. Saya tanya soal PPKN. Karena kelas 4 sudah belajar PPKN gitu kan. Siapakah anggota atau siapakah orang-orang yang berada di tim BPUPKI? Ya,
perumus itu kan, perumus perencanaan persiapan kemerdekaan Indonesia gitu kan. Itu mereka hafal semua orangnya. Mereka hafal semua orang-orangnya. Ya. Dan kemudian saya bandingkan kepada salah seorang murid di sekolah yang lain dengan pelajaran yang sama dan juga dengan pertanyaan yang sama. Padahal mereka di sekolah saya itu hanya belajar PPKN itu seminggu sekali saja. Ya, dan itu tidak rutin sebenarnya, bukan hanya seminggu sekali, mungkin kadang sekali sebulan. Selebihnya mereka kita minta baca sendiri. Ya. Dia bandingkan kepada salah seorang murid yang sekolah di tempat lain dan pelajaran umumnya lebih banyak. Ternyata hanya bisa menyebutkan 2 saja dari anggota BPUPKI. Artinya apa? Anak-anak yang sudah bagus Al-Qur'annya, yang sudah bisa mengetahui pola menghafal, membaca Al-Quran sudah bagus, maka ketika kita ajarkan pengetahuan umum, itu insya Allah tidak ada masalah. Ya, apalagi bahasa Inggris. Ini kebetulan anak-anak kami ini belajar bahasa Inggris seminggu 2 kali. Pernah kami tes. Kami bandingkan dengan sekolah umum yang lain. Itu levelnya kalau kita belajar level belajar bahasa Inggris yang resmi gitu. Sekarang mereka sudah di level 2B. 2B itu berarti grammarnya itu sudah lumayan bagus. Dan ketika mendengar percakapan kartun atau percakapan bahasa Inggris di film gitu kan, itu sudah tidak membutuhkan lagi penerjemah. Mereka sudah bisa memahami itu. Ya. Nah, itu lebihnya anak-anak yang belajar Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Ya, makanya ketika tadi saya tanya di awal, apakah sekolah yang kita masukkan anak-anak kita itu hanya menjadikan Al-Qur'an itu sebagai jualan program supaya banyak orang yang masuk ke sana, atau bagaimana sebenarnya? Nah, itu yang sering kita luput sebagai orang tua, menanyakan itu kepada sekolah tersebut. Caranya gimana kita tahu apakah sekolahnya serius atau tidak? Misalnya target dari sekolah IT rata-rata 5 juz. Kita tanyakan dari tiap tahun siswa yang lulus dari sekolah tersebut berapa persen yang tercapai 5 juznya? Kalau hanya tercapai di bawah 20%, berarti program Al-Quran tidak serius. Kalau tercapai di atas 20 sampai 50%, lumayan serius. Kalau tercapai di atas 60%, berarti betul-betul serius program Al-Qurannya. Nah, coba Bapak dan Ibu tanya gitu ya kepada sekolah tersebut, apakah serius atau tidak mengelola program Al-Qurannya. Ya, kalau serius insya Allah pengetahuan umum itu menjadi satu hal yang gampang bagi anak-anak. Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah Al-Quran itu memungkinkan untuk dilupakan? Sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin. Apalagi yang pernah hafal 30 juz. Sangat-sangat mudah Al-Quran itu untuk dilupakan. Sangat-sangat mudah. Ya. Bahkan Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i saja itu takut. Ya. Al-Quran itu lupa dari ingatan beliau. Ketika di jalan ternyata pernah nampak betis ya salah seorang perempuan, dan itu langsung melakukan istighfar yang betul-betul ya. Nah, apalagi kita ya. Ini pengalaman saya pribadi Bapak dan Ibu sekalian. Ini bukan maksud untuk melebih-lebihkan gitu ya, bukan maksud untuk menyombongkan diri, tapi tahadus bin nikmah gitu ya, supaya ini bisa menjadi nikmat bagi saya dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya sebenarnya hafal Al-Quran itu bukan di pesantren, tapi hafalnya ketika di kampus. Ya, hafalnya ketika di kampus, dan itu semester tua gitu ya. Hafalnya ketika sudah semester tua dan baru menyadari pentingnya menghafal Al-Quran. Ya, sekitar setahun saya mujahadah, alhamdulillah bisa hafal Al-Quran. Dan kata kiai saya dulu ketika hafal Al-Quran, kami betul-betul ditaruh di satu buah tempat yang mana tiap hari itu harus ini untuk menjaga hafalannya gitu. Selama 40 hari kami ditaruh di satu buah tempat, hanya boleh keluar dari tempat tersebut untuk sholat dan juga makan selama 40 hari, dan selama 40 hari itu tidak boleh ada satu hari yang tidak selesai membaca Al-Quran 30 juz selama 40 hari. Kalau gagal dari sana, tidak dianggap sebagai santri. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita tidak sungguh-sungguh setelah hafal 30 juz, bisa dipastikan
Al-Quran itu akan lepas. Makanya kalau saya pribadi, programnya itu adalah sehari minimal memurojaah hafalannya 3 juz. 10% dari hafalan yang saya miliki. Misalnya kalau anak-anak kita hafal 5 juz, 10%-nya berapa? Itulah yang harus dimurojaah setiap hari. Ya, untuk apa? Untuk menjaga. Itu ada saja macetnya dalam kita murojaah lagi. Apalagi sebulan, apalagi setahun kita nggak murojaah, bisa dipastikan itu sudah bagikan menghafal kembali. Ya, bagikan menghafal kembali. Karena memang itulah beratnya Al-Quran. Kalau sudah hafal, yang berat itu adalah menjaga hafalan itu supaya tidak lepas. Ya, makanya anak-anak yang ada di sekolah kami itu lebih banyak porsi murojaah dibandingkan porsi nambahnya. Karena kami sadar murojaah itu yang susah, bukan nambahnya yang susah. Nah, kata kiai saya, kalau bapak dan ibu ingin mencari sekolah atau pesantren Al-Quran, salah satu yang bapak ibu tanyakan itu adalah tanya anak-anak itu berapa kali murojaahnya atau berapa jam murojaah Al-Qurannya sehari. Kalau ternyata waktu murojaahnya itu banyak, berarti ini pondoknya bagus, pondok Al-Qurannya bagus. Tapi ternyata pondok itu lebih banyak menambahnya dibanding murojaahnya, itu perlu dipertanyakan. Berarti targetnya itu adalah hafal Al-Quran, bukan bukan Al-Quran itu bisa kita bawa kemana-mana. Ya hanya sekedar hafal saja. Nah itu yang banyak sekarang. Al-Quran hanya sekedar hafal saja. Ya bukan Al-Quran berjalan gitu kan. Kalau orang yang betul-betul hafal Al-Quran itu kan bagikan Al-Quran berjalan. Ya, di mana-mana bisa murojaah dan sebagainya. Karena memang Al-Quran itu sudah berada di dalam dirinya. Ya, wallahu a'lam bishawab.